Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Arifyani dengan NIM akhir 061. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sifat fisik dan kimia dari senyawa alkena. Alkena atau olefin adalah hidrokarbon alifatik tak jenuh. Maksudnya adalah suatu senyawa yang terdiri dari unsur C dan H yang rantai C-nya itu terbuka dan memiliki ikatan rangkap dua serta memungkinkan adanya cabang. Nah, rumus dari alkena sendiri adalah CnH2n. Ini adalah alkena yang paling sederhana, yaitu etena dengan rumus C2H4. Ini adalah rumus strukturnya. Untuk yang selanjutnya adalah sifat fisik alkena. Sifat fisik adalah perubahan yang dialami oleh suatu materi tanpa membentuk suatu zat baru. Contoh dari sifat fisik ini adalah ada titik-titik, titik leleh, wujud zat, warna, kekentalan, dan masih banyak lagi. Nah, titik didih dari senyawa alkena itu akan semakin tinggi jika bertambahnya atom karbon. Titik didih alkena juga mirip dengan alkana, yaitu naik 20 derajat sampai 30 derajat untuk setiap tambahan gugus metilen. Selanjutnya, titik leleh senyawa alkena itu lebih besar daripada senyawa alkana, dikarenakan senyawa alkena ini memiliki elektron pi yang mudah terpolarisasi dibandingkan dengan elektron sigma. Dengan demikian, alkena ini memiliki gaya intermolekul yang lebih kuat. Untuk yang selanjutnya adalah sebagian besar alkena itu bersifat nonpolar, sehingga dia tidak bisa larut di dalam air tetapi larut dalam nonpolar. Contoh dari senyawa nonpolar itu sendiri adalah benzena, alkana, kloroform, dan masih banyak lagi. Kenapa sih alkena itu tidak bisa larut di dalam air? Nah, karena massa jenis dari senyawa alkena itu lebih rendah daripada massa jenis air. Kemudian senyawa alkena juga lebih reaktif daripada senyawa alkana. Nah, biasanya alkena ini terdapat dalam gas batu bara, biasanya pada proses cracking. Alkena ini tidak berwarna, dapat dibakar, dan memiliki bau yang khas. Nah, ini bisa dilihat ada tabel sifat fisik alkena, ada nama senyawa alkena dari yang etena sampai dekena. Ada juga rumus molekulnya. Kita tinjau dari segi Mr, titik leleh, dan titik didih. Maka jika semakin banyak atom C, titik leleh, titik didih, dan Mr-nya juga akan semakin tinggi, akan semakin besar. Kemudian pada wujud pada suhu 25 derajat Celcius, atom C2 sampai 4 itu akan berwujud gas. Kemudian dari pentena C5 sampai karbon bernomor 16 itu wujudnya itu cair, sedangkan untuk yang lebih dari C-nya itu lebih dari 15, dari 16 sampai ke atasnya itu berwujud padat. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke sifat kimia alkena, kita harus tahu dulu nih reaksi DNA. Reaksi alkena ini mempunyai dua ikatan rangkap, akan memiliki tiga bentuk tergantung pada posisi ikatan-ikatan rangkapnya. Ini ada alkena dengan ikatan rangkap terisolasi, ikatan rangkap terkonjugasi, dan ikatan rangkap terakumulasi. Ini ada perbedaannya. Yang ikatan rangkap terisolasi itu ikatan rangkapnya itu berada di tengah, sedangkan yang terkonjugasi ikatan rangkapnya itu selang-seling. Sedangkan yang ikatan rangkap terakumulasi itu ada di setiap atom karbon. Untuk yang selanjutnya, sifat kimia dari senyawa alkena ada reaksi adisi. Reaksi adisi adalah reaksi yang terjadi pada ikatan rangkap yang ditandai dengan putusnya ikatan pi membentuk ikatan sigma dengan atom atau gugus tertentu. Biasanya atom atau gugus tertentunya itu bisa hidrogen, halogen, ataupun asam halida. Ini ada contoh dari adisi halogen atau penambahan dari halogen. Halogen di sini yang ditambahkan adalah Br2, dan senyawa alkena yang digunakan adalah propena, 1 propena.
ini akan menghasilkan struktur yang seperti ini. Nah, BR-nya itu ikatan ini itu akan diputus mengikat BR, dan atom yang C ini juga akan mengikat BR. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke reaksi adisi yang berikutnya, kita harus tahu dulu nih bentuk-bentuk dari alkena. Ini dibagi menjadi dua, ada alkena yang simetris dan ada alkena yang tidak simetris. Bisa dilihat bahwa ini ada alkena yang simetris, sama kan? Simetris. Sedangkan alkena yang tidak simetris itu ada perbedaannya di sini. Ini apabila dibagi itu menghasilkan bagian yang tidak simetris antara kanan dan kiri. Untuk yang selanjutnya adalah reaksi adisi elektrofilik. Elektrofilik itu adalah suatu pencinta elektron, yaitu reagen yang mencari bagian dalam molekul yang banyak mengandung elektron. Nah, dalam adisi hidrogen halida ini ada hubungannya dengan hukum Markovnikov. Hukum Markovnikov itu sendiri berbunyi, ketika ada suatu alkena bereaksi dengan asam halida, maka atom hidrogen dari asam akan terikat pada atom C, ikatan rangkap yang memiliki atom H lebih banyak, dan atom dari golongan halogennya akan berikatan dengan atom C yang mengandung H lebih sedikit. Bisa dilihat, maka ini nanti hanya itu akan memutus ikatan rangkap di sini, akan berikatan dengan atom C ini di sini, dan X-nya itu akan berikatan dengan atom C yang di sini. Nah, ini kan untuk yang alkena yang simetris kan. Kalau misalnya alkena yang tidak simetris, ini seperti ini. Ada suatu alkena ditambahkan dengan hidrogen halida, nanti ikatan rangkap duanya ini akan putus menjadi ikatan sigma. Kemudian hanya ini akan berikatan dengan atom C yang memiliki banyak hidrogen yang lebih banyak. Ini sampai ini kan banyakkan atom C yang ini, berarti hanya ini akan mengikat atom C yang ini, dan Cl-nya ini akan mengikat atom karbon yang di tengah ini. Bisa dilihat hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya ada adisi asam sulfat dan air. Adisi asam sulfat mengikuti cara yang sama seperti adisi HX, hidrogen halida, yaitu mengikuti aturan hukum Markovnikov. Mula-mula, alkena dimasuki proton membentuk karbokation yang lebih stabil. Hasil karbokation intermediate ini kemudian dimasuki hidrogen sulfat yang menghasilkan produk yang dapat diamati. Nah, karena contoh di sini adalah alkena yang simetris, jadi hidrogennya ini akan bebas masuk ke atom C yang ini atau yang C ini. Tapi jika alkena di sini itu alkena yang tidak simetris, maka atom H ini harus berikatan dengan atom C yang memiliki banyak H. Bisa dilihat hasilnya, ikatan rangkap di sini akan putus menjadi ikatan sigma atau ikatan tunggal. Nah, di sini hanya ini mengikat pada atom C ini, dan gugus ini mengikat pada atom C yang sini. Untuk yang selanjutnya adalah adisi katalit hidrogen. Hidrogenasi adalah adisi hidrogen untuk alkena. Nah, misalnya ini ada etena ditambahkan dengan H2, ini akan putus dan hanya itu akan berikatan pada masing-masing atom C ini. Intinya pada reaksi adisi itu ingin mengubah ikatan rangkap pada atom C menjadi ikatan tunggal. Nah, caranya itu bisa ditambahkan dengan hidrogen, halogen, atau dengan asam halida. Ini ada tabel dari panas hidrogenasi dari senyawa alkena yang saya temukan dalam jurnal. Kita bisa lihat dari yang nomor 5 dan 6, 5, 6, 7 dan 8, pasangan 5 dan 6 itu mempunyai panjang atom C yang sama, tetapi panas
hidrogenesinya itu berbeda. Kemudian kita lihat dari senyawa nomor 6 dan 7. Ini mempunyai panjang rantai yang berbeda, tetapi ikatan rangkap duanya itu sama, ada di nomor 2. Itu juga memiliki panas hidrogenesi yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa panas hidrogenasi secara termodinamik tidak ditentukan oleh panjang rantainya. Nah, faktor yang paling berpengaruh di sini adalah posisi ikatan rangkapnya. Misalnya bisa kita lihat pada senyawa nomor 3 dan senyawa nomor 4 serta 5 dan 6. Nah, senyawa nomor 3 dan 5 ini kan ikatan rangkapnya ada di ujung. Itu cenderung tidak stabil sehingga mudah berubah menjadi produk. Nah, bisa dikatakan bahwa bentuk produk itu lebih disukai secara termodinamika dibandingkan dengan bentuk reaktan. Sedangkan pada senyawa nomor 1, ini kan senyawa alkena yang simetris. Nah, senyawa ini secara termodinamika ini lebih stabil dibandingkan dengan senyawa-senyawa lain yang memiliki ikatan rangkap di ujung. Selanjutnya ada adisi halogen dengan air. Ada suatu alkena direaksikan dengan halogen dan juga air, maka ini ikatannya akan putus, kemudian Br-nya itu akan mengikat atom C yang ini dan OH-nya ini mengikat di atom C yang ini serta menghasilkan produk juga hidrogen halida. Sekarang kita berpindah pada reaksi alkena yang selanjutnya. Tadi kan sudah membahas tentang reaksi adisi. Sekarang kita membahas tentang reaksi oksidasi dalam alkena. Nah, dalam kimia organik, reaksi oksidasi itu biasanya diartikan sebagai penambahan oksigen ke dalam suatu molekul atau lepasnya hidrogen dari suatu molekul. Bisa dilihat dari contohnya. Ini ada suatu etena ditambahkan dengan oksigen, ini akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Nah, untuk reaksi yang selanjutnya adalah reaksi eliminasi. Eliminasi artinya itu pelepasan atau penghilangan. Bahwa pada intinya reaksi eliminasi itu kebalikan dari reaksi adisi. Kalau misalnya tadi reaksi adisi itu kan dari ikatan rangkap dua menjadi ikatan tunggal. Nah, sedangkan dalam reaksi eliminasi ini ingin mengubah dari yang tadinya ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap dua. Nah, contohnya ini ada 2 bromopropana ditambahkan dengan NaOH, itu akan menghasilkan 1 propena dengan NaBr dan H2O. Nah, ini akan diputus dan akan berikatan dengan atom C yang ini dengan ini itu akan berikatan rangkap 2, sehingga Br-nya itu akan berikatan dengan Na dan membentuk H2O juga. Sekian pemaparan dari saya tentang sifat fisik dan kimia alkena. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.